Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pada pertengahan bulan Agustus 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menghadiri sejumlah agenda nasional. Dalam agendanya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti agenda nasional di IKN hingga menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR di Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Konstitusi adalah hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga nilai-nilai hukum, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam berdemokrasi. Untuk itu, kehadiran konstitusi harus kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Panitia Seleksi Anggota Kompolnas mengumumkan hasil asesmen tes dan sebanyak 24 dari 36 peserta dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi. Asesmen tes yang diujikan merupakan problem analysis, leaderless group discussion, hingga psikometri. Panitia Seleksi Anggota Kompolnas mengumumkan hasil asesmen tes dan sebanyak 24 dari 36 peserta dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi. Ketua Panitia Seleksi Anggota Komisioner Kompolnas periode 2024-2028, Hermawan Sulistyo menyampaikan, 24 peserta yang lolos berasal dari beragam profesi, yaitu advokat, dosen, jurnalis, hingga tenaga ahli.
Ia menyebut asesmen tes yang diujikan merupakan problem analysis, leaderless group discussion, hingga psikometri. Nantinya dalam tahapan selanjutnya, 24 peserta yang lolos akan menjalani tahapan wawancara yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 September 2024 mendatang. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi assessment test berjumlah 24 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. 2 peserta yang lolos seleksi dari beragam profesi, diantaranya advokat sebanyak 3 orang, dosen sebanyak 7 orang, jurnalis sebanyak 2 orang, konsultan sebanyak 2 orang, LSM sebanyak 1 orang, wira swasta 2 orang, purnawirawan Polri 3 orang, komisioner periode 2020-2024 sebanyak 3 orang, dan tenaga ahli sebanyak 1 orang. Ia menegaskan prosesi tahapan seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Peserta diwajibkan melakukan registrasi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam tahapan tes wawancara tersebut akan menyeleksi hingga menyaring 12 peserta. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo yang diwakili Dirpol Airut Polda Sumsel melepas keberangkatan personil BKO Ditpol Airut Polda Sumsel ke Kecamatan Lalan dalam membantu penyeberangan masyarakat yang terdampak robohnya jembatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada siang hari ini rekan-rekan akan melaksanakan tugas, yaitu untuk melaksanakan pengamanan dan kegiatan sosial di tempat terjadinya laka jembatan Lalan. Ya, jadi nanti tugas rekan-rekan adalah mengamankan jalur, kemudian juga akan membantu masyarakat setempat karena terputusnya jembatan sehingga mereka terganggu transportasinya. Jadi untuk itu nanti silakan diatur koordinasi dengan Kasat Polair Muba untuk mengangkut masyarakat yang terdampak dengan adanya jembatan putus. Pesan saya adalah jaga keselamatan kalian, ya, jaga kehormatan Polair, juga jaga masyarakat yang di sana supaya mereka tidak menjadi bergejolak karena adanya jembatan yang putus ini. Mereka akan melampiaskan kekecewaannya kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat kecelakaan, ya. Jadi tolong apa yang menjadi tugas pokok kita dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Hari ini kita dari Direktorat Polairut Polda Sumsel akan melaksanakan kegiatan kemanusiaan di tempat terjadinya laka air di jembatan P6 Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini nantinya akan memberikan pengamanan di tempat kejadian dan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk transportasi karena terputusnya jembatan Lalan. Personil di Polairut ada 10 personil yang diberangkatkan. Nanti akan bergantian, kalau memang waktunya panjang nanti akan diatur oleh Kasubdit Patroli untuk shift-nya. Jadi di Polairut mempunyai kapal jenis LST, yaitu jenis yang bisa mengangkut penumpang dari depan. Jadi ini sangat efektif, digunakan di tempat kejadian, di tempat laka, sehingga nanti akan memudahkan masyarakat untuk menyeberang di jembatan tersebut, di sungai tersebut.
Targetnya ya masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan baik, ya walaupun mungkin tidak maksimal, tetapi kita paling tidak bisa membantu meringankan. Masyarakat Sungai Lalan, pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam akibat laka, dan untuk masyarakat tetap tenang, ya tidak usah emosi, karena dari pemerintah pusat, dalam hal ini provinsi dan pemerintah kabupaten juga sudah mengupayakan untuk segera memperbaiki atau membangun jembatan kembali. Jadi saya mengharapkan masyarakat tetap menjaga kondusivitas di wilayahnya. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.